Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini pelajaran kita yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Yang akan kita bahas nantinya yaitu tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Adapun beberapa konsep yang nanti akan kita bahas yaitu antara lain adalah anak-anakku mencoba untuk dihafalkan ya. Jadi nanti ada ayat yang berkenaan dengan konsep rendah hati, hemat, hidup sederhana. Itu ada beberapa ayat. Itu silakan kalian hafalkan. Kemudian juga kalian mencoba untuk membaca ya. Dari membaca kalian bisa memiliki sikap rendah hati, hemat, hidup sederhana ya. Kemudian memahami hadis yang terkait dengan itu. Juga harus dihafalkan juga yaitu mengenai hafalan makna ya, jadi maknanya itu harus dipahami. Kemudian juga perilaku contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap sederhana, kemudian juga rendah hati, hemat dalam segala hal ya. Baik itu dalam lingkungan maupun dalam keluarga, itu harus mencoba untuk hidup sederhana. Kenapa? Karena memang berlebih-lebihan atau mubazir itu adalah teman-teman syaitan. Dikatakan di dalam surah Al-Furqan ayat 63, surah Al-Isra ayat 27, dan hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, juga Abu Dawud dan Nawawi juga menjelaskan hal yang serupa. Di dalam surah Al-Isra ayat 27 dikatakan, surat ke-17, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepadanya. Pada masa sekarang sering sekali orang mencoba untuk membeli sesuatu kemudian untuk dikoleksi. Ini adalah sifat-sifat, sikap-sikap yang mubazir. Punya pakaian banyak, beli lagi, nggak dikasih orang, dipakai juga enggak karena malu, sering dipakai, akhirnya dikumpulkan tuh di dalam almari. Banyak dikumpulkan, tidak disodakokan, tidak diberikan kepada orang lain. Nah, ini adalah sikap pemboros. Nah, orang yang seperti ini khawatir termasuk dalam kategori teman-teman syaitan. Mau jauhkan hal seperti itu. Atau mungkin makan, jelas dia itu dalam keadaan kenyang, dia makan, dia ambil nasi yang banyak, dia ambil lauk yang banyak, karena memang kenyang, makanya cuma sedikit, lebihnya dibuang. Nah, ini sifat pemboros. Membeli sesuatu yang padahal tidak bermanfaat bagi dirinya, itu pun adalah pemborosan. Nah, ini sangat-sangat dilarang oleh Allah. Kenapa? Orang yang seperti ini masuk dalam kategori teman-teman setan. Surah Al-Furqan ayat 63 menjelaskan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kataan yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, orang yang rendah hati itu tidak pernah membalas hinaan orang, tidak pernah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, membusungkan dada, kesombongan, tidak pernah. Inilah yang dikatakan ibadah abid, hamba Allah. Seandainya dia dihina oleh orang, dia tidak membalasnya. Kenapa? Kalau sama-sama membalas, dia dihina, menghina lagi, dia dihina, menghina lagi, itu sama. Berarti dia sama rendahnya dengan orang itu. Nah, orang yang rendah hati,
itu tidak pernah menunjukkan kesombongannya. Dia punya kelebihan harta, dia katakan ini bukan hartanya tapi milik Allah. Dia mempunyai kelebihan kepintaran pada dirinya, dia tidak katakan dia pintar dan lain sebagainya, tapi dia katakan ini adalah karunia dari Allah. Dia memiliki ketampanan, kecantikan, tidak pernah dia sombongkan, tidak pernah dia pamerkan, tapi dia katakan ini adalah karunia dari Allah. Itulah orang-orang yang rendah hati. Jadi kecantikan, ketampanannya dia miliki, dia tidak sombongkan, tidak banggakan. Harta benda yang dia miliki, dia tidak tampakkan, dia tidak bangga-banggakan. Kenapa? Karena titipan Allah. Satu saat Allah akan mengambilnya. Dia memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, dia tidak sombongkan. Karena dikatakan ini adalah karunia dari Allah. Tidak sedikit kita lihat bahwa orang-orang yang melakukan, yang memiliki jabatan, yang memiliki harta, dia tampakkan, siapa gua? Siapa saya? Kalau tidak ada saya, ini sekolah tidak akan bisa seperti ini. Kalau tidak ada saya, kalau tidak ada itu adalah orang sombong. Orang-orang yang sombong ini adalah teman-temannya setan. Iblis itu adalah makhluk, dulunya adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Tapi dengan kesombongannya, dia terjerumus ke dalam neraka dan akan abadi di neraka selama-lamanya. Dan hal seperti ini dilakukan sama iblis dan tidak merasa menyesal. Hati-hati buat kita semuanya. Punya jabatan, punya harta, kemudian tujuan adalah menyombongkan diri, tidak jauh, tidak beda dengan apa yang dilakukan iblis. Naudzubillah. Saya punya jabatan amanah, hati-hati punya jabatan. Jangan sombong. Ketika jadi atasan, jangan sombong. Karena semua apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada diri orang itu adalah tidak lain hanyalah sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus tawadu, tidak menyombongkan diri. Tadi dikatakan harus rendah hati, jangan sombong. Kenapa? Karena sombong itu adalah teman-teman setan. Sombong itu adalah sikapnya iblis, sifatnya iblis. Tidak sedikit manusia dengan kesombongannya, semua ibadah-ibadah dia akan terhapus, hilang begitu saja karena kesombongannya. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Muslim tentang perilaku rendah hati, antara lain adalah An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la tabkhara ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadun ala ahadin. Rawahul Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu, sehingga tidak seorang pun menyombongkan diri kepada orang lain, atau seseorang tiada menganiayanya kepada yang lain. Merasa punya jabatan tinggi, menganiaya orang. Merasa punya jabatan tinggi, punya kedudukan tinggi, merendahkan orang. Merasa punya harta banyak, merendahkan orang. Nah, ini adalah orang-orang yang sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Akan tetapi yang Allah sukai adalah orang-orang yang rendah hati. Maka cobalah diri kita untuk menerapkan rendah hati di setiap tingkah laku kita. Baik ketika kita diberikan kemampuan untuk memiliki ingatan yang kuat, atau kita memiliki intelektual yang tinggi, kita memiliki ilmu, artinya kita termasuk orang yang pintar karena merupakan karunia Allah. Jaga kepintaran itu. Kecerdasan itu kita jaga. Janganlah jadikan kecerdasan yang kita miliki kemudian kita sombongkan kepada orang lain. Tidak. Karena kecerdasan yang kita miliki adalah karunia dari Allah. Ketampanan yang kita miliki, kecantikan yang kita miliki, jangan kita sombongkan. Karena ketampanan, kecantikan itu adalah karunia dari Allah. Kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, jangan kita sombongkan. Karena itu adalah titipan Allah. Satu saat Allah akan merubahnya. Satu saat Allah akan menggantinya.
Satu saat Allah akan menghilangkannya, satu saat Allah akan memusnahkannya.